Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Hukum Dagang yang beranggotakan Dian Eka Pertiwi dengan 3 digit NIM di belakang 006, Irena Khalifa dengan 3 digit NIM di belakang 044, Hanifah Maulida Nasution dengan 3 digit NIM di belakang 107, dan Atali Aisyah Prameswari dengan 3 digit NIM di belakang 252 akan mempresentasikan mengenai koperasi di Indonesia. Koperasi merupakan usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ciri utama dari koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya atau non-koperasi adalah posisi anggota. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha bukan semata-mata hanya pada orientasi laba, melainkan juga pada orientasi manfaat. Karena itu, dalam banyak kasus koperasi, manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebagai tujuan perusahaan karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan. Untuk koperasi di Indonesia, tujuan badan usaha koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut tercantum di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Tujuan ini dijabarkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat anggota tahunan. Koperasi juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan kerja dan usaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan. Prinsip koperasi. Koperasi memiliki prinsip yang menunjukkan jati diri atau ciri khas yang membedakannya dengan badan usaha lain. Prinsip koperasi merupakan aturan-aturan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi punya 7 prinsip. Berikut prinsip koperasi seperti dilansir dari Mengenal Koperasi pada tahun 2019. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sukarela berarti tanpa paksaan. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besar jasa usaha tiap-tiap anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian, dan yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Unsur-unsur koperasi ada 4. Yang pertama, koperasi merupakan badan usaha. Yang kedua, koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan. Yang ketiga, koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Dan yang keempat, koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan. Alasan koperasi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yaitu 1. Koperasi menyadarkan kepentingan bersama, menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan produktif. 2. Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung, tetapi juga mempertahankan serta memperkuat idealitas dan budaya bangsa Indonesia. 3. Koperasi adalah wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil atau pribumi. Kelompok ekonomi kecil adalah masalah makro, bukan masalah parsial di dalam kehidupan ekonomi Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas. 4. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Koperasi dapat hidup baik dalam bangunan usaha swasta seperti PT, CV, firma, dan lain-lain, maupun bangun usaha negara seperti perusahaan negara, serta di dalam instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan. 5. Koperasi adalah wahana yang tepat untuk merealisasikan ekonomi Pancasila, terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan asas kekeluargaan. Landasan hukum koperasi. Yang pertama, landasan ideal. Landasan ideal koperasi adalah Pancasila. Pancasila harus menjadi dasar kehidupan koperasi. 5 sila Pancasila juga perlu menjadi dasar tujuan koperasi.
Ini dikarenakan Pancasila adalah falsafah dan dasar negara. Kedua, landasan struktural. Landasan struktural koperasi adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 1. Pasal tersebut berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 mengamanatkan dasar demokrasi ekonomi. Yang ketiga, landasan operasional. Landasan operasional koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasian. Landasan operasional lainnya yakni anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART, masing-masing koperasi. Landasan operasional adalah aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati anggota, pengurus, dan pengawas dalam melakukan tugasnya. Yang terakhir, landasan mental. Landasan mental koperasi adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Dengan dua landasan itu, koperasi dapat menjadi unsur pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi. Dengan kesetiakawanan, kemakmuran, dan kesejahteraan dicapai bukan untuk pribadi, namun untuk bersama. Koperasi didirikan atas asas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuannya, semua anggota harus gotong royong. Sedangkan kesadaran pribadi menuntut setiap orang memiliki rasa tanggung jawab serta disiplin. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggota-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik atau owner dan pengguna pelayanan atau user, di mana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku atau input menjadi barang jadi atau output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada. Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan real anggota meningkat. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik atau owner dan sebagai pelanggan atau customer. Dalam kedudukan anggota sebagai konsumen, kegiatan mengkonsumsi atau termasuk konsumsi oleh produsen adalah penggunaan mengkonsumsi barang atau jasa yang disediakan oleh. Yang ketiga ada koperasi simpan pinjam. Koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Dalam koperasi ini, anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik atau owner dan nasabah atau customers. Dalam kedudukan sebagai nasabah, anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik atau owner dan penjual atau seller atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Koperasi jasa adalah koperasi di mana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa. Dalam praktek, dikenal pula penjenisan koperasi atas dasar cakupan pengelolaan bisnis atau usaha, yaitu jenis koperasi single purpose atau satu usaha dan multi-purpose atau banyak usaha. Koperasi dengan satu kegiatan usaha, misalnya koperasi simpan pinjam atau KSP,
koperasi produsen susu, koperasi tahu tempe atau Primkopti, koperasi bank perkreditan rakyat, dan sebagainya. Koperasi dengan lebih dari satu kegiatan usaha sering disebut sebagai koperasi serba usaha. Jenis koperasi ini misalnya koperasi pemasaran, di mana koperasi melaksanakan pemasaran produk, barang, dan jasa.